tentangnya, yang secara jelas menyebutkannya. Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Muhammad, kamu tidak bisa menjadikan mereka mendengarmu. Artinya kamu tidak bisa berbicara hingga mereka mendengar pembicaraanmu, yakni orang yang telah mati. Terus apa fadilahnya, apa hikmahnya kita menyebut assalamu alaikum, kum kalian, seakan-akan mereka hadir, gitu ya. Pertama, mereka memang hadir, yaitu di pemakaman jasad mereka. Sementara salam ini nanti akan disampaikan manfaatnya kepada mereka dari si fulan di fulan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, fa'aksiru fihi sholata alayya. Perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholat kalian itu, sholawat kalian itu akan ditampakkan kepadaku, yakni malaikat yang melaporkannya. Si fulan Muhammad telah bersolawat kepadamu, kata Nabi, fa'arudda alaihi salam, maka aku membalas salam mereka. Membalas salam mereka, yang mengucapkan salam. Sementara solawatnya juga ditampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terfahami secara umum bahwasanya ungkapan kum ini karena jasad mereka hadir di hadapan kita, sementara manfaat dari doa orang yang hidup disampaikan Allah kepada mereka, entah lewat malaikat atau yang semisalnya, Allahu a'lam. Kemudian terkait yang tadi apa tadi yang kedua? Orang beriman yang telah meninggal, apakah mereka bisa saling bertemu? Sebentar ya. Ibnu Abi Dunya memiliki kitab, namanya Kitabul Manamat. Siapakah beliau? Beliau itu ulama ahli hadis yang wafat tahun 281. Maka mereka sezaman dengan Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan juga Imam Bukhari. Bukhari itu 256. Nampaknya masih ketemu atau sezaman lah. Itu ya. Ini punya kitab namanya Kitabul Manamat, kitab mimpi-mimpi, dan pakai sanad sampai kepada peristiwa mimpi tersebut dari kalangan sahabat atau tabi'in. Baik, ada sebuah bab di sini dan buku itu berbahasa Arab. Kemudian saya pilih yang sahih, saya urutkan, saya terjemahkan. Ada di situs ya, dengan judul Mimpi Kaum Salaf, kitab sahih Mimpi Kaum Salaf. Baik, ada sebuah bab di situ, pertemuan antara orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup. Sebentar. Tadi kan pertanyaannya apakah mereka saling mengunjungi gitu ya. Baik, ada babnya, sebentar. Baik, ini dari Sa'id bin Musayyib. Ini sanadnya dinilai sahih oleh pentahqiq.
Dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan Salman Al-Farisi bertemu. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, In mutta qabli falqani fa akhbirni ma lakita min rabbik wa in mittu qablak lakituka fa akhbartuk. Apabila kamu mati sebelumku, temui aku dan beritahukan kepadaku apa yang kamu dapati dari Rabbmu. Jika aku meninggal sebelum kamu, aku akan menemuimu dan memberitahukan kepadamu. Kata Sa'id, maka salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, Wahal yalqal amwatul ahya. Apakah orang yang sudah meninggal bisa menemui orang yang masih hidup? Ia menjawab, Na'am ya. Arwahuhum fil jannah tazhabu haitsu sya'at. Roh-roh mereka di jannah bebas pergi kemana saja ia kehendaki. Berkata Sa'id, ini Sa'id bin Musayyib itu adalah menantunya Abu Hurairah, tabi'in terbaik, kata Imam An-Nawawi. Ia berkata, kemudian si fulan meninggal, entah Salman atau Abdullah bin Salam. Lalu orang yang masih hidup itu menemuinya dalam mimpi, dan orang yang meninggal itu berkata, Tawakkal wa abshir falam ara mithlat tawakkuli qat. Bertawakallah kamu dan bergembiralah, sebab aku belum pernah melihat sesuatu yang sebanding dengan tawakal sama sekali. Poin kita di sini adalah ucapan salah seorang dari mereka sahabat Nabi, apakah orang yang mati bisa menemui orang yang masih hidup, yakni dalam mimpi gitu kan? Ia berkata, iya bisa. Roh-roh mereka, yakni orang yang telah meninggal itu di surga, dan dia pergi kemanapun yang ia kehendaki. Difahami bahwasanya sebagaimana mereka bisa menemui orang yang masih hidup, maka mereka juga bisa menemui sesama mereka yang telah meninggal. Dalam kitab ini ada sebuah hadis, ya, jika kalian mengkafani mayit, maka perbaguslah kain kafannya, karena mereka akan saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Tempatnya saya lupa di mana sih, ada di kitab ini, nanti bisa dicek kembali, ya, dengan judul PDF Kitab Sahih Mimpi Kaum Salaf, terjemahan dari Kitabul Manamat karya Ibnu Abi Dunya. Allahu a'lam. Nah, yang lain silakan. Nggih, silakan. Tadi disebutkan dalam mimpi ya kita punya ya. Kalau jaga itu bagaimana? Apakah bisa? Jadi orang meninggal, yang sudah meninggal menemui orang yang hidup tapi dalam keadaan terjaga. Soalnya begini, ada ustaz yang waktu ceramah dia berhenti, katanya begini, Nabi lagi berjalan, lagi mendatangi kita. Jadi dia berhenti sejenak, sebentar ini Nabi masih mendatangi kita. Apa betul seperti itu? Masih. Kalau maksudnya orang yang telah mati bisa bertemu dengan orang yang masih hidup, maka secara dasar dalam Al-Quran tidak bisa. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, yakni orang-orang yang telah meninggal, ada barzakh, dinding, sampai hari mereka dibangkitkan, yakni alam barzakh. Barzakh artinya dinding, disebut dinding atau pemisah karena menghalangi mereka kembali ke dunia. Maka secara asal tidak bisa. Ya. Kalau orang mengaku-ngaku ketemu Nabi secara yaqzah, secara sadar langsung, maka dia jadi sahabat Nabi. Ya, nampaknya kadzab, ya, dusta. Nampaknya kadzab, dusta. Kita tidak mengingkari karomah, tapi untuk orang-orang yang telah wafat dari ulama, orang alim, bukan orang sekarang yang ngaku-ngaku. Ya. Nah, Allahu a'lam.
Nggih, silakan. Oh, seperti ini ya, seperti ini ya. Ya, terus. Saya ulang penjelasannya. Berkata Syekh Thariq bin Shihan, beliau pemateri di 300 Dai Jatim ya. Beliau mengatakan bahwasanya melambaikan tangan untuk menghormati orang yang bertemu itu tradisinya orang Yahudi. Baik. Yang kedua, kita budayanya adalah mengucapkan assalamualaikum. Baik. Berikutnya, kata beliau, Nabi pernah ya salam sambil melambaikan tangan, menunjukkan boleh jika disertai salam. Dan assalamualaikum. Gitu. Jelas? Kata beliau, saya hanya menyampaikan saja. Baik, ada hadis yang berbunyi la'anallahu az-zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Itu satu terjemah. Terjemah yang kedua, wanita yang ziarah kubur. Hadis ini ya, mereka tidak sepakat sahih. Yang menyepakati sahih maka dua pandangan. Satu menunjukkan asalnya wanita haram ziarah kubur. Pendapat yang kedua, wanita pada asalnya boleh ziarah kubur, haram jika disertai dengan kerusakan. Contoh, pakai parfum, membuka aurat, meratap. Ini yang haram, bukan wanita yang secara asal. Kalau dia menjaga pakaiannya, penampilannya, kemudian juga dia tidak untuk meratap, maka boleh. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Saya ulang. Wanita boleh ke ziarah kubur. Boleh ziarah kubur, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan saya condong kepadanya. Di antara dalilnya adalah ya, kisah kata Anas, di kuburan ada seorang wanita menangisi anaknya yang mati. Kata Nabi, ya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kata si wanita, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati, menjauhlah kamu dariku karena kamu tidak mendapatkan musibah sepertiku. Kata Anas, walam ta'rifhu, dan dia tidak mengenali beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata ahli ilmu, dari hadis ini Nabi tidak mempermasalahkan dia di kuburan. Yang dipermasalahkan adalah ratapan dia itu, ratapannya, ya, ratapan. Juga hadis ini Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan jika aku ke kuburan? Nabi malah memotivasinya, ucapkan assalamu dan seterusnya ya. Tidak menegur, wanita tidak boleh ke kuburan, harus di rumah aja. Nah, ini diantara dalil yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani bahwa wanita boleh ke kuburan jika aman dari fitnah dan juga tidak meratap. Baik.
Berikutnya hadisnya Ummu Atiyah. Nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dahulu dilarang untuk mengantarkan jenazah tapi tidak tegas larangannya. Kata ahli ilmu, yakni boleh, ya boleh, tapi di rumah lebih baik. Itu makruh artinya, itu makruh bukan haram. Karena ungkapan walam yu'zam alaina maknanya dia bukan haram tapi makruh. Kenapa ada larangan padahal boleh? Karena khawatir nanti di sana tidak bisa membawa diri hingga mereka meratap. Nanti yang sedih adalah mayitnya. Innal mayyita la yu'azzabu fi qabrihi bimani halai. Mayit diazab di kuburannya gara-gara ratapan orang atasnya, yakni sedih hatinya, kenapa kerabatku seperti itu, enggak ridho kepada takdir, sedih hatinya si mayit itu. Ya, kembali kepada permasalahan tadi, tidak mengapa ya mengedukasi tidak perlu ke kuburan. Tapi jika mereka ke kuburan, maka ditambahkan edukasi, jangan meratap, jangan minta kepada mayit. Jadikan sebagai pengingat akhirat, doakan orang yang telah mati, maka lebih bijak. Demikian. Allahu a'lam. Gimana? Jelas? Iya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia akan melihatku. Yang sahih dari hadis ini maknanya adalah siapa yang bermimpi melihatku ketika aku masih hidup, dia nanti akan melihatku ketika aku masih hidup secara langsung. Di mimpi itu muqaddimahnya, pembukaannya. Adapun jika difahami bahwasanya Nabi bisa dilihat sekarang dalam kondisi nyata, maka pengakuan itu ada dua, pengakuan dusta sama pengakuan jujur. Kalau pengakuan jujur boleh jadi itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi selain Nabi. Ada sebuah cerita di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika malam hari atau ketika ibadah muncul sosok seperti malaikat yang mengatakan, kamu sudah lulus, sekarang kamu telah terbebas dari syariat. Ya. Seakan-akan dia malaikat. Berkata, Syekh, kamu dusta, kamu adalah syaitan. yakni mereka kadang bisa menampakkan diri. Ya. Perkara ini tidak begitu penting dan tidak perlu untuk maksudnya ucapan dia tidak perlu diperhatikan, ya, karena itu bagian dari seakan-akan mentazkiyah diri. Cukuplah kita ya terhadap ulama-ulama sholih ya berilmu yang telah meninggal, yang kisah-kisah mereka lebih layak dijadikan teladan serta ilmu mereka layak untuk disebarkan. Kemudian terkait dengan orang yang tidak bertemu dengan orang yang telah meninggal, kita jawab terserah Allah. Terserah Allah memberikan kemudahan, izin ataukah tidak. Karena urusan alam barzah itu
tidak kita ketahui kecuali sebatas yang ada dalam hadis dan berita yang valid. Sebagaimana gini loh, ada ungkapan seperti ini. Setan itu ada di mana-mana. Atau ginilah, atau maling ya, ada rumah. Rumah ini terbuka pintunya, ya, tapi tidak dimaling, nggak ada barang yang hilang. Kita katakan kebetulan tidak ada maling yang lewat, atau ada maling tapi tidak pengen masuk. Nah gitu kan, itu diantara ibaratnya. Allahu Ta'ala a'lam. Nah, baik, sudah azan ya. Baik, kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Yang mana? Baik, saya baca lagi ya. Berkata Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya ini, kitab mimpi-mimpi, dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang disahihkan oleh pentahqiqnya. Berkata salah seorang dari dua orang, Abdullah bin Salam atau Salaman Al-Farisi, wa han yalqal amwatul ahya, apakah orang yang mati bisa bertemu dengan orang yang masih hidup dalam mimpi? Kata beliau, na'am, iya. Arwahuhum, roh-roh mereka, fil jannati, di surga. yakni orang beriman yang telah meninggal. Tazhabu haitsu sya'at, bebas pergi kemana saja ia kehendaki. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa orang memiliki keyakinan bahwa orang yang telah mati bisa mendatangi orang yang masih hidup dalam mimpi jika Allah mengizinkannya. Jika Allah mengizinkannya, dan dalam bab mimpi ya, bukan datang ke alam nyata atau alam dunia. Jika Allah menghendaki atau Allah mengizinkannya untuk menemuinya. Demikian maksudnya. Nah, wa iyyakum. Baik, silakan kita mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat.
Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nah, pembahasan kita terakhir dalam kitab ini tentang masalah doa atau mendoakan mayit orang yang telah meninggal di kuburan, doa untuk orang yang memasukinya maupun orang yang melewatinya. Nah, kita sampai sini. Jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan sebelum ditutup. Oke, silakan. Untuk masuk ke kuburan, selain doa yang tadi, doa masuk kuburan itu selama kita masih di dalam area kuburan itu apa ya? Apakah ada doa lain selain itu? Apakah cukup sekali doa masuk kuburan tadi atau bagaimana? Nah, mendoakan orang yang telah meninggal itu masyru' disyariatkan, baik di kuburan maupun di luar kuburan. Dan lafalnya adalah lafal yang diambil dari Quran maupun Sunnah. Contoh, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami serta orang-orang serta saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman. Atau doa mendoakan orang tua serta muslimin. Contoh, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku serta ibu bapakku serta orang-orang beriman seluruhnya. Atau doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan serta orang-orang Islam laki-laki maupun perempuan. Yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara li mu'minin wa mu'minatin kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang memohonkan ampun untuk orang beriman laki maupun perempuan, maka ditulis untuknya setiap laki mukmin maupun perempuan mukminah kebaikan. Intinya bahwasanya semua doa dari Quran dan Sunnah boleh dipanjatkan untuk